Selamat datang di podcast sambil melukis. Oke, ini adalah podcast perdana. Ya, namanya juga baru pertama, masih belajar. Apa sih yang diharapkan dari orang yang masih belajar? Ya enggak. Tapi kalau melukis, nah ini profesi yang udah aku tekuni sejak SD. Jadi kalau lukisannya mah bisa diragukan. Ya setidaknya kalau podcastnya jelek, obrolannya jelek, tulisannya lumayan lah. Tipis-tipis mesti ada yang beli, masih ada yang minat gitu. Jadi ceritanya gini, sekitar 2 bulan yang lalu itu kan saya dan keluarga pindah ke Amerika. Nah, menurut saya tugasnya menemani anak sekolah. Setiap pagi nganterin sekolah dan sorenya pulang. Nah, siangnya saya menghabiskan waktu saya melukis, gambar sendiri di kamar. Bukan di kamar, di apartemen. Lalu, lama-lama kok ya kesepian ya, kayak nggak ada teman ngobrol. Ya cuman lihat-lihat YouTube aja terus sampai bosen. Nah, di sela-sela itu saya kepikiran, ikut-ikutan bikin podcast gitu. Sebagai ajang ngobrol atau ajang menyampaikan unek-unek pikiran atau kegumunan saya selama ada di sini, di Portland lebih tepatnya. Sekaligus syukur-syukur bisa interaksi dengan teman-teman yang ada di Indonesia, di Jogja, di Bali, dan juga biar sekaligus tidak menjadi gila diam sendirian di dalam rumah. Gitu. Oke, kali ini saya sedang mau membahas atau mau ngobrolin tentang Halloween karena di sini lagi ada banyak hiasan-hiasan atau lagi ada banyak hantu lebih tepatnya ya. Ya, kadang-kadang tuh saya tuh pas lewat gitu ya nganterin anak sekolah itu mikir gitu ya. Kira-kira orang-orang di sini tuh percaya hantu enggak sih? Gitu. Kalau percaya hantu kan harusnya mereka takut ya naruh tengkorak, naruh apa ya, hiasan-hiasan yang serem gitu ya. Lalu saya jadi kayak pengen ngulik gitu akhirnya. Berawal dari penasaran dan pertanyaan bahwasanya bule itu sebenarnya percaya hantu atau enggak, atau lebih tepatnya kayak orang Amerika itu sebenarnya percaya mistis atau percaya hantu enggak ya. Nah, langsung saya googling. Jadi saya menemukan fakta bahwa berdasarkan survei YouGov tahun 2023, sekitar 45-50% orang dewasa di Amerika mengatakan mereka percaya pada hantu atau roh orang mati. Nah loh, jadi ternyata orang Amerika itu percaya sama hantu. Tapi kan mereka nggak takut ya. Anehnya tuh mereka percaya hantu, tapi mereka nggak takut. Kayaknya percaya hantu sama takut hantu itu dua hal yang berbeda ternyata. Ada fakta menarik juga bahwa sekitar 40% juga percaya bahwa beberapa tempat bisa berhantu. Wah, ini namanya tempat yang angker gitu ya. Kalau di Jawa, di Indonesia itu kan pohon besar, pohon bambu, pohon pisang itu katanya ada kuntilanak atau pocong. Nah, kalau di sini apa ya, ada banyak sih pohon besar, tapi kayaknya lebih ke bangunan-bangunan kosong gitu ya, mereka juga percaya. Ada lagi yang menarik bahwasanya kepercayaan ini lebih umum ada di kalangan wanita dan generasi muda Gen Z dan milenial. Jadi kalau dibandingkan generasi
yang lebih tua, Gen Z dan milenial ini lebih percaya hantu. Percaya ya konteksnya, bukan takut ya. Kalau di Indonesia itu kan ya percaya, ya takut. Boleh. Tapi mana dulu ya? Takut dulu baru percaya atau percaya dulu baru takut ya? Kira-kira simulasi kejadiannya gimana kalau di Indonesia? Nanti teman-teman bisa kasih pendapatnya. Orang itu bisa takut karena percaya atau orang itu karena percaya akhirnya jadi takut gitu. Sama aja cuma dibolak-balik. Kan soalnya kadang-kadang kan ada orang yang selalu kayak dia tidak percaya hantu lah, terus dia tuh jadi berani gitu. Nah itu kan konteksnya tidak percaya maka tidak takut, tapi karena percaya jadinya takut. Nah di sini beda kalau di Amerika. Di sini kayaknya orang itu percaya tapi tidak takut. Indikatornya adalah mereka malah menghiasi rumah-rumahnya atau membuat situasi seperti pengen seram gitu, pengen nakut-nakutin. Itu kan bukti kalau orang nakut-nakutin itu kan dia sendiri nggak takut ya. Ya gitu deh kira-kira. Meski banyak yang skeptis secara ilmiah, budaya populer seperti film horor, acara ghost hunting, dan kisah mistis di Amerika memperkuat minat dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal gaib. Wah, jadi bisa dibilang kalau banyak orang Amerika percaya hantu, meskipun mereka mungkin mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Ada yang benar-benar yakin, dan ada juga yang hanya percaya setengah hati atau melihatnya sebagai hiburan. Ya kita juga begitu sih sebenarnya. Hantu itu kan tetap dijadikan entertain sebenarnya. Karena ada banyak sekali film hantu yang muncul, ada banyak sekali acara-acara. Nah, masih ada nggak ya acara-acara seperti kayak uji nyali, acara yang serem-serem itu memang masih diminati. Cuman bedanya kita itu takut atau maksudnya kita tetap takut menghadapinya, tapi pengen penasaran. Oh ya ya. Jadi gitu konteksnya. Takut dan penasaran. Oh, jembatan antara takut menuju berani itu di tengah-tengahnya itu ada penasaran namanya. Nah, si penasaran ini dijadikan menjadi ajang komoditi entertain. Nah, makanya ada banyak film hantu atau film horor yang diproduksi. Ya, make sense, make sense. Budaya Amerika itu sebenarnya penuh dengan kisah lokal yang juga mempunyai cerita horor ya, atau urban legend yang seringkali berakar pada sejarah gitu. Tapi juga horor gitu. Seperti kayak The Bell Witch gitu, kisah di abad 19 tentang roh yang menghantui keluarga di sebuah peternakan. Sering disebut salah satu legenda hantu paling terkenal di Amerika. Ya, belum pernah dengar sih. Nah, tapi yang kedua ini kayak The Ghost of Bloody Mary ini sering juga ini. Ini mitos tentang memanggil roh lewat cermin yang sering dimainkan anak-anak. Nah, cermin ini kayaknya juga salah satu ikon atau salah satu template untuk membuat seram gitu. Dan ini terjadi di semua tempat kayaknya. Selalu ada adegan di mana kayak kalau ada orang bercermin terus mulai ada musik kayak dedeng, itu pasti di belakang kita ada bayangan atau ada orang atau ada sesuatu, atau kadang-kadang ada di dalam cermin itu muncul tangan keluar gitu. Wah, horor sekali ya itu kisah-kisah The Ghost of Bloody Mary. Lalu ada The Headless Horseman dari kisah klasik. Nah, ini
Ini kisah klasik yang ditulis ya, The Legend of Sleepy Hollow karya Washington Irving. Menggambarkan hantu prajurit tanpa kepala yang menunggang kuda di malam hari. Ini konon tuh kisah Ghost Rider. Nah, ini tuh dari sini nih. Jadi hantunya lebih dimodernisasi lagi. Lebih konteksnya udah cerita hantu, cerita legend dimodernisasi dan ditambah sisi superhero-nya Amerika. Nah, jadi kayak The Ghost Hunter. The Ghost Hunter siapa sih? Yang hantu yang naik Harley itu. Nah, itu deh kira-kira. Sebenarnya karya-karya ini tuh atau legenda ini tuh ditulis atas dasar rasa bersalah sejarah gitu ya. Amerika sendiri itu mengakui rasa bersalah atas sejarahnya ya, beberapa gitu, atas sejarah perang atau sejarah perbudakan gitu ya. Jadi sejarah dan tragedi perang, kutukan keluarga itu tema-tema yang kuat dalam budaya Amerika. Tapi, ngomong-ngomong tentang siapa sih yang menyebarkan kepercayaan ini, ya, kepercayaan atas hantu dari mereka yang tidak percaya akhirnya percaya. Nah, terdeteksi ternyata nabinya atau pihak yang menyebarkan kepercayaan atas hantu ini adalah Hollywood. Nah, Hollywood itu adalah memainkan peranan besar dalam membentuk citra hantu modern. Jadi seperti Casper, Ghostbuster, itu tuh awal-awal mula dari sejak kecil mulai ditanamkan kepercayaan atas hantu. Tapi mulai masuk agak dewasa, kalian dinaikkan levelnya dengan ajaran film atau dengan film seperti The Sixth Sense, The Conjuring atau Paranormal Activity. Itu tuh levelnya udah mulai masuk ke dewasa. Dan tema-tema film itu selalu kayak hantu yang belum move on atau kayak unfinished business lah istilahnya. Atau juga rumah-rumah berhantu atau tempat angker wingit, tapi bentuknya selalu bangunan tua gitu ya, mempunyai sejarah historik yang kelam gitu. Nah, sekaligus di sini ada juga cerita tentang dunia hidup dan mati. Jadi batasan antara orang hidup dan orang mati itu, penasarannya orang hidup atas orang mati itu, mereka mengimajinasikan pertemuannya itu dengan cara menemukan hantu itu. Film-film itu tuh mencerminkan bahwa hantu adalah sisa emosi manusia. Bukan hanya roh jahat, tapi juga kayak jiwa yang terluka, terkoyak-koyak menjadi hantu siang bolong. Begitu ya kira-kira. Jadi kalau dibayangkan tuh orang yang hidup, orang Amerika itu kayak membayangkan, ini konteksnya tidak dalam konteksnya penasaran ya. Jadi membayangkan tentang hantu itu seperti kayak melambangkan rasa bersalah sejarah gitu. Jadi yang hidup itu tahu punya sejarah yang jelek, terus dia merasa bersalah, terus dia membayangkan orang yang mati itu tersiksa. Dia tidak mengalami situasi itu. Misalnya kayak dia tahu bahwasanya kakek, nenek atau yang lebih tua-tua itu pernah melakukan suatu kejahatan gitu ya. Membunuh orang melalui perang gitu. Nah, dia di dalam sisi hatinya dia merasa
kasihan sekali ya gitu. Ya matinya ditembak, ditusuk-tusuk gitu. Terus dia punya sisi penasaran menemukan ininya, menemukan kayak apa ya. Nah, disitulah diciptakan makhluk imajinasi yang disebut oleh hantu kayak, oh dia terkoyak-koyak. Nah, kira-kira begitulah. Rasa bersalah sejarah itu menimbulkan imajinasi berubah hantu itu. Terus yang kedua itu juga tentang kehilangan dan penyesalan pribadi. Ya, misalnya kayak kehilangan seorang teman, tapi mungkin ya. Tapi kalau ini nggak tahu sih, mungkin dari sebagian orang. Tapi kalau saya pribadi malah nggak bisa membayangkan kalau saya kehilangan siapa ibu saya, terus saya pengen ketemu ibu saya menjadi hantu gitu kan nggak mungkin ya. Lalu atau juga ada hal lain tentang ketakutan terhadap hal tidak diketahui, misalnya kayak ketakutan terhadap kehidupan setelah mati. Nah, ini konteksnya lebih kayak suasananya atau lebih luas bagaimana ambience-nya itu. Ya, begitulah orang-orang yang logis berpikir. Tapi ya aneh juga loh. Aku tuh kan kategorinya termasuk orang yang penakut sebenarnya. Kayak misalnya kalau malam-malam gitu mau keluar sendiri itu mesti ada perasaan deg-deg gitu, ada takutnya dulu baru kayak dilawan. Terutama kalau waktu di Jawa, di Jogja gitu. Ya di Bali ada juga ada takutnya. Tapi ya konteksnya di Indonesia itu lebih mempunyai ambience atau atmosfer hantu daripada di sini. Hantu itu kan energi ya, jadi kayak energi itu ya kepercayaan orang itu juga mungkin ya. Tapi anehnya di sini tuh aku nggak merasakan begitu. Kalau setiap di luar negeri atau di Amerika ini tuh nggak ada merasakan rasa wingit gitu. Meskipun lewati rumah kosong, ada rumah tua sekali ratusan tahun malah. Apartemen yang saya tinggal ini umurnya juga sudah cukup tua ya. Kan ada banyak lorong-lorong gitu tuh ya nggak kepikiran atau nggak ada tuh perasaan kayak ada pocong di pojokan atau ada kuntilanak menggantung atau suster ngesot gitu tuh ya nggak kepikiran tuh anehnya. Tapi kalau di Jogja, di Jawa gitu, di Indonesia kayak lihat daun pisang goyang-goyang gitu tuh udah kayak aduh apa itu ya, selalu ada gitu, ada pikiran itu, ada sisi pikiran menerawang atau menerobos visual yang kita lihat, ada semacam itunya. Kalau di sini kayaknya nggak ada. Di sini tuh aku lebih takut pada homeless lebih tepatnya, pada homeless tapi yang ya rata-rata homeless itu karena narkoba ya. Jadi orangnya itu aneh gitu mukanya, terus ya kayak antara kasihan tapi juga takut gitu. Dia tidur di pinggiran, di trotoar. Tapi ini cuma ada di sebagian tempat aja. Kalau pas lewat terus ada homeless gitu kayak aku terpaksa minggir karena takut kayak dimintain makanan. Tapi mereka lebih sering kayak minta rokok gitu. Padahal yang nggak bawa rokok juga. Tapi kayak ya gitu lebih dia bisa melakukan hal yang tidak terjadi, tidak terduga. Mereka sering sekali marah-marah kayak teriak-teriak, menghujat negara gitu. Nah itu padahal mereka di sini tuh homeless itu dapat uang bulanan juga $600. $600 itu seperti 1.600.000 kali 6 itu berapa ya? 1,5 6 9 juta, hampir 10 juta loh, satu bulan tuh. Ya, mereka masih marah-marah terhadap negaranya. Enak sekali cok sini untuk homeless. Tapi kalau mau tidak homeless ya harus sewa rumah di sini.
sewa apartemen di sini 2 kali lipatnya 1.200, ya nggak cocok ya, jadi ngawur nih. Adalah sementara konteks ngobrolin hantunya itu. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan kira-kira orang Amerika itu percaya hantu atau tidak, mereka percaya dan itu terbukti berdasarkan survei gitu. Ini lukisan saya udah mau jadi, udah jadilah, anggap saja udah jadi ya, lumayan ya, semoga menemukan bertemu jodoh. Udah deh, udah akan dikoleksi oleh seorang yang ngasih saya sepeda listrik. Ya, nanti saya ceritakan lagi tentang apa kebaikan orang Portland ini. Lumayan juga ya lukisannya. Ini Amerika sekali, biru, hijau, dan merah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.